Halo semua, kali ini kita akan membuat review buku tentang Dengarlah Nyanyian Angin, karya Haruki Murakami. Tidak ada kalimat yang sempurna, sama seperti tidak ada keputusasaan yang sempurna. Cerita ini dimulai tanggal 8 Agustus 1970 dan berakhir 18 hari kemudian, yakni tanggal 26 Agustus di tahun yang sama. Itu adalah sebuah petikan kalimat menarik dalam buku ini di halaman 6. Dengarlah Nyanyian Angin adalah novel pertama karya penulis Jepang, Haruki Murakami. Ini pertama kali muncul dalam edisi Juni 1979 dari Gunzo, dan dalam bentuk buku bulan berikutnya. Novel ini diadaptasi oleh sutradara Jepang Kazuki Omori dalam sebuah film tahun 1981. Seperti tulisan Haruki Murakami lainnya dengan gaya yang sama, selalu berhasil membuat kekosongan dan jeda hening dalam diri pembaca. Namun, selalu ada informasi yang keren dalam tulisan-tulisannya, dan saya sangat mengagumi gaya bercerita karena membuat saya larut merasakan masing-masing karakternya, dan juga terbang jauh ke tempat yang ia ceritakan. Aku, seorang mahasiswa yang berkuliah di Tokyo, begitu menggemari Derek Heartfield, seorang penulis yang bunuh diri. Namun, Derek Heartfield ini hanya sosok imajinasi dari Haruki Murakami. Begitu ia membawakan narasinya dalam cerita ini, mengisahkan bagaimana ia tumbuh dewasa di kota kecil kelahirannya itu. Sebuah kota kecil di tepi laut. Ia tumbuh dari seorang anak kecil yang sangat pendiam, hingga menjadi seorang dewasa yang memiliki karakter tenang. Atau mungkin boleh dikata agak apatis. Entahlah, saya cuma ngerasa nggak cukup hangat ketika berkenalan dengan tokoh aku ini. Sebagai seorang pria, dia nyaris tanpa emosi yang dramatik, tapi cukup simpatik sebetulnya ketika bagaimana ia memperlakukan Nozomi, sahabatnya di kota itu. Atau ketika ia menceritakan tentang kekasih-kekasihnya dan seorang teman kencan ketika ia liburan kuliah dalam 18 hari itu. Mungkin, pertumbuhannya dipengaruhi oleh perkembangan masa ketika itu, di mana Jepang baru tumbuh di antara dua budaya, yaitu tradisional dan budaya barat, yang menjadi perkembangan modern setelah Perang Dunia II. Dan ia pun mengidap penyakit saraf tulang belakang. Ada juga cerita tentang Jazz Bar, tempat minum yang biasa menjadi tempat bertemu sang tokoh Aku dan Nozomi. Di sana pula lah awal pertemuannya dengan seorang gadis misterius penjaga toko piringan hitam, yang gak sengaja menjadi teman wanitanya ketika itu. Namun, kisah itu gak berlanjut. Gadis yang patah hati itu setelah menggugurkan kandungannya entah dengan siapa, menghilang begitu saja. Sedangkan Nozomi adalah anak seorang hartawan yang entahlah, seperti muak dengan kehidupannya sendiri. Uniknya, Nozomi justru menjadi seorang novelis di kemudian hari. Pada awalnya ia hanya terpengaruh dengan kebiasaan Aku, yang senang membaca dan membawa-bawa buku. Tapi novel ini cukup tipis loh, hanya 119 halaman. Yah, sedikit membosankan memang, karena ceritanya begitu hening dan terasa kosong. Konfliknya sebetulnya nggak ada yang harus diselesaikan, atau mungkin 18 hari itu adalah konflik yang menjadi titik balik dalam diri tokoh Aku. Seperti tulisan Haruki Murakami lainnya dengan gaya yang sama, selalu berhasil membuat kekosongan dan jeda hening dalam diri pembaca. Namun, selalu ada informasi yang keren dalam tulisan-tulisannya, dan saya sangat mengagumi gaya bercerita karena membuat saya larut merasakan masing-masing karakternya, dan juga terbang jauh ke tempat yang ia ceritakan.